Salam jumpa lagi dalam perspektif Isidoro Selim Jawa. Salam jumpa lagi dalam perspektif Isidoro Selim Jawa episode ketiga. Salam jumpa lagi dalam perspektif Isidoro Selim Jawa episode ketiga. Kali ini saya akan berbicara tentang prahara ikan kerapu. Ikan kerapu di NTT mungkin terusik, namanya sering disebutkan akhir-akhir ini. Mengapa? Karena dinilai ada proyek kerapu yang gagal. Salah satunya proyek kerapu milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Labuan Kelambu, Kecamatan Riung. Mengapa kerapu jadi prahara? Kita lihat beberapa fakta yang terungkap media. Pertama, ada kerugian keuangan daerah APBD NTT sebesar 7,7 miliar rupiah. APBD tahun 2019 sebesar 7,5 miliar dan APBD perubahan tahun anggaran 2020 sebesar 300 juta. Nilai investasi ini sebesar 7,8 miliar lebih. Tetapi nilai jual panen perdana ikan kerapu hanya 1% dari nilai investasi, yakni hanya sebesar 78,6 juta. Kedua, bibit ikan kerapu yang ditabur sebanyak 1 juta ekor, yang dipanen sekitar 4.000 ekor dengan total berat 1,9 ton. Hitungan rata-rata berat ikan kerapu yang dipanen hanya sebesar 0,5 kg. Ini jauh dari harapan dan mimpi besar di awal, bahwa setelah ditabur di kolam dalam waktu 8 bulan, melalui proses budidaya bisa dipanen dengan berat 0,8 kg. Artinya, ikan kerapu di Wai Kelambu itu mengalami malnutrisi alias kurang gizi. Bisa juga menjurus ke stunting. Pertanyaannya, mengapa ikan kerapu bisa kurang gizi? Ketiga, pengadaan ikan kerapu sebanyak 1 juta benih yang dipelihara dalam 1 unit keramba di Wai Kelambu hanya 5.000 ekor. Sebanyak 990.000 ekor dilepas ke laut di Teluk Wai Kelambu. Sebanyak 5.000 ekor lainnya ditebar di Laut Mulut Seribu, Kabupaten Rotendao. Nah, bagi saya yang awam soal urusan ikan ini, bagaimana menghitung keuntungan terhadap ikan-ikan yang ditebar ke laut lepas itu? Mengapa tidak dibudidayakan dalam keramba sehingga bisa dikontrol? Bagaimana mengontrol ikan-ikan kerapu itu yang dilepas ke lautan? Kita kembali ke pertanyaan dasar. Mengapa budidaya ikan kerapu di Wai Kelambu bisa gagal? Mungkin ada banyak faktor. Saya coba mengidentifikasi beberapa. Yang pertama, pendekatan proyek tidak bisa dipakai dalam urusan pemberdayaan. Pertanyaannya, apakah budidaya ikan kerapu ini proyek atau program pemberdayaan? Karena program ini ditenderkan, maka aroma proyeknya kental. Kalau orang kerja proyek, profit itu yang dikejar. Tidak ada urusan hasil akhirnya seperti apa. Yang penting diamankan dulu kepentingannya. Nah, sepertinya dalam urusan ikan kerapu ini, pendekatan proyek lebih diprioritaskan daripada pemberdayaan. Kalau ada sentuhan pemberdayaan, apa dampak positif bagi masyarakat setempat? Apakah ada perubahan dalam skala ekonomi rakyat atau warga justru kurang dilibatkan? Kedua, program ini mengindikasikan ego sektoral yang cukup tinggi. Ini memang program provinsi. Lalu orang-orang provinsi merasa mereka lebih tahu, mereka lebih hebat, lebih berkuasa, dan mereka bisa mengatur sendiri urusan ini tanpa melibatkan pemerintahan di level bawah. Terlebih masyarakat di Riung sana. Dalam pendekatan pemberdayaan, program ini bukan lagi program provinsi, tetapi harus menjadi program orang Riung, warga di sekitar daerah Wai Kelambu itu. Ego sektoral itu membuat urusan pemberdayaan dibikin sebirokratis mungkin. Alhasil, rakyat hanya jadi penonton saat peresmian atau kunjungan pejabat dan saat panen raya. Selepas itu, mereka tetaplah entitas yang tidak terlalu paham
mengapa ada budidaya kerapu di daerah mereka. Ketiga, biasanya yang gizi buruk itu hanya manusia. Tetapi kalau ikan juga mengalami malnutrisi, maka ini jadi soal. Apakah anggaran untuk beli ikan itu kurang? Ataukah cara memberi ikan-ikan itu yang salah? Atau bisa jadi jenis makanan itu membuat ikan-ikan kerapu itu mogok makan? Ini kemungkinan-kemungkinan saja. Tetapi faktanya, bobot ikan kerapu saat dipanen tidak sesuai harapan. Kondisi ini menegaskan bahwa untuk urusan ikan sebaiknya serahkan kepada yang ahli. Penting untuk melibatkan orang-orang yang paham dalam hal ini supaya proyek ini ada gunanya untuk rakyat. Keempat, setiap program akan berhasil jika dibuat dengan perencanaan yang baik. Perencanaan itu menyangkut banyak aspek, mulai dari hulu ke hilir, mulai soal manajemen hingga hal-hal teknis lainnya. Tanpa perencanaan yang matang, sebagus apapun program itu akan susah direalisasikan. Program ini memang bagus. Ini visi dan misi gubernur dan wakil gubernur NTT saat ini. Programnya sangat luar biasa. Tetapi implementasi di lapangan ini yang bermasalah. Nah, kalau implementasi itu bermasalah, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ini yang harus ditelusuri. Karena proyek ini sudah masuk dalam persoalan hukum, maka harapan kita adalah agar proses hukumnya tetap berjalan dengan semangat tajam ke semua sisi. Seret semua pihak yang membuat budidaya ikan kerapu di Waik Kelambu ini gagal. Buka selebar-lebarnya kasus hukum ini. Jangan biarkan investasi pemerintah merugi hanya karena salah kelola atau kepentingan proyek yang terlalu mendominasi. Sekali lagi, usut tuntas proyek ini agar semuanya dibuat terang benderang sehingga menjadi pembelajaran untuk proyek-proyek pemerintah selanjutnya. Salve.